Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Kang Sani dan teman-teman yang menyaksikan live ini. Kelihatannya baru sedikit yang gabung, nggak apa-apa kita kenalan dulu. Nah ini mungkin kesempatan pertama kali live di Instagramnya Santri Jagat. Saya sebagai admin menyampaikan selamat datang kepada Kang Sani dan teman-teman yang lain. Saya sekarang posisi di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan hawanya sangat dingin di sini dan susah sinyal. Makanya saya cari tempat yang lumayan tinggi ini di musola biar bisa dapat sinyal. Oke, Kang Sani, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, yang dia. Jadi kemarin cukup hektik karena pas Ramadan kemarin kan memang kita lagi mulai buka lahan beberapa titik di Kota Semarang. Nah, besok ini pagi juga ini kita siap-siap buat buka lahan di perkotaan. Jadi di daerah Kelurahan Sendangguo. Itu tuh di Keren. pemukiman padat di Kecamatan Kecamatan Tembalang. Tembalang, ya. Cuman Tembalangnya itu dia yang bawah, maksudnya yang nggak di atas. Dia masuknya ke Kecamatan Tembalang dia. Sekarang posisi di mana? Sekarang saya tinggalnya di Tlogosari, Semarang, di Pedurungan. Ya. Kebetulan sudah di Semarang tuh berarti udah dari 2007 kan, dari lulus. Iya, lulus Jadi SMA kan kita 2007 ya. ya 2007 terus 2012 lulus telat kan saya lulusnya. Jadi Lulus tahun berapa? 2012 Iya, terus? Nah, Heeh. cuman udah mulai kerja itu 2009 terus Di? di LSM sih, waktu itu di LSM. Heeh. Itu yang jadi akhirnya mempertemukan saya dengan bidang pertanian itu di situ. Jadi awalnya saya bekerja di LSM yang concern di bidang lingkungan, dan program kerjanya itu pertukaran relawan seperti itu. Nah, saya jadi salah satu relawan yang ditempatkan full time, itu bisa ditempatkan di proyek Indonesia maupun di luar. Nah, itu kebanyakan itu tema pertanian. Jadi saya Oh, alhamdulillahnya dapat kesempatan buat belajar langsung sama petaninya. iya. Sudah kemana aja Kang Sani? Kalau proyek pertaniannya itu sih beberapa tempat. Kalau di Indonesia itu di daerah Lembang, itu di Kabupaten Bandung. Terus kalau misal di Kota Semarang itu juga kita sempat manage di area Kota Semarang juga di daerah Kembangarum, dan sekarang di Temam Berkebun juga sudah ada 30 titik di Kota Semarang. Kalau di luar, alhamdulillah saya sempat lama itu nggak lama banget sih, cuman 1,5 bulan itu saya bekerja sebagai relawan di Swiss. Iya. Di lahan pertanian di daerah dekat Zurich, itu di sekitar 1 jam dari Zurich. Itu namanya Niedermuhlen. Terus di Nigeria, Wow. di Jerman, Mm-mm. di mana lagi? Wah, udah Kalau yang keliling dunia concern di ini. pertanian di situ. Cuman kalau di proyek lingkungannya sendiri ada di beberapa waktu itu punya kesempatan buat exchange juga di beberapa proyek kayak Negara. di Bulgaria, juga di Mm-mm. Greece juga gitu. Mm-mm. Beberapa kesempatan. Ini banyak banget yang bisa dibicarakan, diobrolkan ya kalau bicara pengalaman Kang Sani ini, mulai dari awal mula dia tertarik dengan dunia pertanian ini sampai ke eh, mendirikan teman berkebun. Nah ini kenalan dulu, Mas Kang Sani ini bagi yang baru gabung, Kang Sani ini adalah
teman saya, teman saya zaman SMA dulu satu alma SMA. mater, iya, satu alma mater Satu dan dulu itu organisasi saya ya. satu satu organisasi dulu satu SMA satu kelas dan dulu saya nggak kepikiran Kang Sani ini bakal tertarik dalam dunia pertanian. Makanya saya juga penasaran, sangat penasaran kenapa dia bisa terjun ke dunia pertanian. Nanti bisa kita ceritakan. Nah, beliau ini mendirikan Bumi Horta Social Enterprise, benar ya? Betul, betul, betul. Nah, Bumi Horta Social Enterprise tahun 2017 yang fokus di bidang pertanian, khususnya pertanian perkotaan. Betul. Kemudian tahun 2018 mendirikan platform digitalnya bernama temanberkebun.com. Nah, inilah yang kemudian akan kita gali bareng-bareng. Sebenarnya teman berkebun itu apa? Terus apa saja kegiatannya? Ya, sepertinya Kang Zia risetnya sudah mendalam sekali. Oh iya, saya soalnya gini ya. Saya juga kebetulan punya ketertarikan dalam dunia ini ya, dunia Iya. cocok tanam ya. Santri Jagat sendiri salah satu lini gerakannya adalah kami sebut Jagat Farm yang itu dikelola oleh salah satu teman komunitas kami yang mengelola lahan-lahan kosong. Tapi saat ini masih vakum karena memang berbagai macam keterbatasan lah. Tapi nanti aja kita ceritakan. Oke. Sekarang cerita dulu apa itu teman berkebun, terus ngapain sih teman berkebun itu? Ya, jadi sejarahnya itu awalnya kan kita mendirikan Bumi Horta itu kan pas ngepasi Hari Bumi di tanggal 22 April 2017. Jadi waktu itu kita Ya, bergerak di 3 titik, yaitu di daerah Kembang Arum, Mangkang, sama satunya itu eh, di daerah Semarang Tengah. Jadi waktu itu kita bermitra dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk ya. menguri-uri program namanya Kawasan Rumah Pangan Lestari. Begitu. Hmm. Jadi uh, kita berangkat dari situ. Dari situ sebenarnya kegiatannya kita itu sudah mulai di tahun 2014. Dan di 2014 itu kita berpikir sebagai komunitas kecil waktu itu kita berpikir kalau misalnya cuma seperti ini nantinya dia akan berhenti dengan sendirinya karena yang namanya komunitas itu mesti akan ada masa jenuhnya. Ada kalanya Kegiatan kecil misal itu apa? pihak. Kenapa? Kegiatan kecil itu maksudnya apa? Kegiatan kecilnya sama berkebun. Jadi berkebun pada Ah, tahun 2014 itu. Jadi kegiatannya cuma pure berkebun aja sama masyarakat lokal. Nah, setelah oh, itu kan banyak pertanyaan gimana sih bikin supaya kegiatan berkebun ini tuh nggak cuma 1 tahun 2 tahun atau biasanya kan kalau komunitas kan angin-anginan kan kadang semangat kadang enggak seperti itu ya, jadi ya, kita mencoba betul banget. supaya membuat wadah itu lebih besar gitu makanya kenapa kenapa tercetuslah membuat Bumi Horta itu di tahun 2017 uh, sebenarnya ada beberapa background kenapa akhirnya muncul nama Bumi Horta karena waktu itu kita yang kita tanam ya memang tanaman hortikultura dan kita juga punya semangat untuk menyelamatkan menyehatkan bumi seperti itu namun kita Mm-mm. bukan komunitas yang uh, saklek atau istilahnya kaku dalam kalau misalnya masuk ke kita Organik. ya harus pakai metode organik misal seperti itu Ah, tidak ah, ah. jadi kita teknologi yang kita terapkan segala lini jadi mulai dari hidroponik aquaponik vertikultur sampai ke optimasi lahan jadi kalau misalnya mereka memang fokus namun di komunitas kami itu kita selalu melakukan pendekatan uh, fokus pada satu teknik budidaya saja. Jadi tidak nyabang-nyabang seperti itu. Jadi Oh, apa ketika itu? Apa itu? misal dampingan kami itu mereka fokus untuk untuk teknik budidaya organik, ya Ya. harus menggunakan organik terus, jangan Oh, tiba-tiba melenceng dia pakai ya, ya, pestisida pabrikan seperti itu. Dan ya, itu ya. memang yang benar-benar kita jaga karena salah satu atmosfer yang kita jaga itu supaya persaingan itu nggak apa namanya yang terjadi itu persaingannya persaingan sehat bukan persaingan yang saling menjatuhkan
kalau misalnya kita ketemu sama yang maunya belajar hidroponik, ya kita akan uh, arahkan dia untuk menjadi ekspertis hidroponik. Ketika dari teman berkebun kita tidak di intinya tidak memiliki kapasitas untuk ke arah sana, ya kita ada beberapa mitra, misalnya para Munita Hidrofarm yang fokus di hidroponik, yang akan kita arahkan untuk supaya jadi coach lah, untuk jadi coach atau jadi pelatih dalam jangka menengah atau sampai berjangka panjang seperti itu. Nah, kegiatan kita seperti itu Kang Zia. Jadi kita mulai ngajakin orang buat berkebun, ngasih penjelasan, dan mereka sudah menentukan teknik berkebunnya apa, kita buka lahan, pendampingan selama kurang lebih 5-8 bulan. Nah, cuman itu enggak itu adalah pendampingan intensif seperti itu. Pendampingan intensif itu lalu kita setelah itu kita lakukan dalam kegiatan pendampingan intensif itu kita lakukan pendampingan bisnis juga. Apakah ini berkebunnya mau diarahkan ke community development, artinya nanti hasil panennya itu akan diputerin di komunitasnya sendiri. Jadi kalau misalnya anggotanya itu 10, ya yang akan mendapatkan benefit secara langsung ya 10 orang saja. Tapi kalau misalnya ternyata si yang punya lahan atau komunitas atau kelompok tani ini dia saya pengen jual hasil panen saya keluar, atau olahan panen saya itu keluar, ya kita akan arahkan ke sana. Jadi hulu sampai ke hilir itu kita lakukan. Begitu. Berarti ada satu proses pendampingan untuk para petani-petani itu, petani terutama yang di perkotaan gitu ya? Iya, utamanya di perkotaan. Kenapa di perkotaan? Karena awalnya Bumi Warta berdiri itu di rumah saya. Jadi kan kebetulan saya juga di rumah saya, dan rumah saya itu kalau misalnya nanti Kang Zia punya waktu buat mampir, itu saya nggak punya lahan, Kang. Jadi waktu itu pun orang skeptis melihat ini paling bikin usaha paling angin-anginan nih gitu kan dan sebagainya. Masa bikin bisnis pertanian nggak ada lahan seperti itu. Jadi awalnya saya cuma nanam di teras saya karena praktis nggak ada tanah waktu itu. Karena memang saya tinggalnya di pemukiman padat juga di Plogosari, salah satu pemukiman padat terpadat malah di Kota Semarang, kayak gitu. Jadi dari situlah tercetusnya bahwa kalau misalnya orang-orang yang mau berkebun itu mindsetnya selalu lahannya di mana. Nah, tapi sekarang kalau misalnya mau berkebun nggak usah mikir lahannya di mana, niatnya dulu, baru kebunnya mau di mana itu bisa direalisasikan sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau teras kita punya ya kita pakai terasnya. Kalau kita pakai balkon, kita bisa pakai balkonnya. Atau kita pakai lahan belakang, depan, atau mungkin samping, itu bisa, ataupun indoor, itu pun bisa diupayakan. Itu. Dan nah ini menarik Kang Sani. Kita punya solusinya seperti berdasarkan pengalaman selama 3 tahun terakhir ini kita berdiri sebagai organisasi. Sebagai pendiri sendiri Kang Sani ini, apa sih sebenarnya yang melandasi Kang Sani itu bisa tertarik dalam dunia pertanian ini? Selain karena tadi pengalaman kemana-mana ya, apa sih yang melandasi Kang Sani sendiri kok bisa tergerak untuk menggerakkan gerakan ini pertanian perkotaan khususnya? Jadi awalnya memang itu tumbuh dari, kalau misalnya dari saya pribadi, tumbuh dari keresahan saya ketika saya punya kesempatan buat melihat dunia pertanian di luar sana. Itu saya tuh gatel karena Indonesia tuh punya potensi pertanian tuh sangat luas sekali dan lain sebagainya. Cuman kenapa potensi yang sebesar ini yang sebenarnya sudah dibuktikan kan pada masa VOC pada saatnya gitu kan, bahwa sebenarnya kalau memang kita mau menjadi bangsa besar ya kita harus kembali ke istilahnya jadi diri kita sebagai bangsa, karena kita adalah negara agraris ya kita harus ngopeni agrarianya kita dengan cara baik. Cuman kan memang kalau bisa dibilang bidang ini kan adalah bidang yang sekali lagi ini bukan bermaksud untuk mengkritik pemerintah, cuman memang kami rasakan sebagai yang ada di lapangan itu jadi satu bidang yang kurang diperhatikan, mendapatkan perhatian yang cukup seperti itu, terutama dalam hal
pendampingan di usahanya, bidang bisnisnya seperti itu. Sehingga kami itu ya. sendiri juga akhirnya terpaksa membuat apa istilahnya aturan main sendiri gitu. Nah, dari situ keresahan saya pun apa semakin semakin banyak ketika saya ketemu banyak orang-orang gak cuma di Indonesia tapi di luar gitu. Nah, dan ketika saya mulai liar idenya, saya berpikir kalau misalnya seperti ini, kayaknya nggak apa namanya nggak mungkin kalau misalnya saya nggak tahu langsung di Indonesia itu kondisinya seperti apa. Karena kalau misalnya kita istilahnya membawa ide yang saya punya terus saya paksakan juga nggak mungkin kan. Akhirnya saya terjun langsung ke masyarakat, melihat realitanya sebenarnya itu orang memandang pertanian itu seperti apa. Karena impian saya sebenarnya kalau misalnya di luar itu toko-toko itu seperti supermarket semacam Indomaret dan kawan-kawannya itu aja bisa menyediakan alat berkebun, kenapa di Indonesia enggak gitu loh. Iya, iya, Kita kan iya. kalau misalnya mau beli alat-alat berkebun itu kan kita harus ke Toko bangunan. apa toko pertanian seperti itu, dan itu aksesnya sangat-sangat sulit. Bukan Iya, sulit sih, orang nggak awam dengan hal seperti itu. iya. Bukan Sedangkan di luar kebutuhan sana alat-alat keseharian. berkebun itu sudah dipasarkan di supermarket gitu. Jadi Iya, kalau misalnya waktu itu saya berpikir kalau misalnya em, masyarakat bisa membudayakan berkebun ini jadi satu gaya hidup, salah satu elemen gaya hidup yang bisa ditanamkan di masyarakat. Dan kembali lagi saya pribadi yakin bahwa sebenarnya masyarakat manusia itu punya apa skill dasarnya itu ya menanam, karena awal iya, kita iya benar. menginjakan kaki di bumi ini itu kan juga kita menanam, terus habis itu kita apa berburu dan meramu. Di situ adalah skill bertahan hidup manusia di situ. Dan saya berkali-kali bilang kalau misalnya ada yang bilang kan saya tangannya panas mas dan sebagainya, itu mitos gitu Iya. loh. Jadi saya apa Oh, istilahnya bilang nggak ada bu, semua manusia biasanya bukan biasanya pasti dia bisa menanam asalkan dia mau belajar. iya, iya. Gagal pertama pasti ada yang dipelajarin, apa yang bikin gagal, hamanya apa, penyakitnya apa, virusnya apa, dan lain sebagainya. Jadi saya sekarang juga belajar kimia lagi, Kang. Oh, Karena ya iya, iya, terpaksa, iya. karena itu ternyata sangat dibutuhkan di pertanian. Iya, saya juga punya apa ya, punya pandangan yang agak mirip ya, satu teori tentang kita semua sebenarnya bisa bertani itu, bisa bercocok tanam. Cuman karena tercerabut dari akar, terlalu lama sekolah, kemudian kita tidak berkenalan dengan tanah lagi, tidak punya ketersambungan sanad ilmu dengan orang tua kita yang dahulunya adalah petani. Kemudian kita lupa bagaimana cara menanam dan minder. Begitu gagal pertama kali nanam kita jadi mandek, nggak lanjut lagi. Ya betul, saya juga setuju bahwa mungkin pertama kali ilmu yang dikuasai oleh Nabi Adam ketika turun di muka bumi yaitu bagaimana caranya bercocok tanam, dan itu ilmu warisan yang sangat tua ya, yang harus kita lestarikan. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan Kang Sani ini. Dalam wawancara ini kita hanya akan, karena sangat luas tentunya, kita hanya akan bicarakan tentang menggali tentang bagaimana sih pengalaman Kang Sani dalam mendampingi orang-orang berkebun. Nah, terutama karena ini kaitannya dengan perihal berkebun ini kaitannya adalah dengan ketahanan pangan ya, ketahanan pangan baik itu rumah tangga, teritorial maupun global. Karena ini isu yang sangat penting untuk kita bicarakan, apalagi di masa pandemi saat ini yang serba terbatas semuanya ya. Apalagi kita kalau baca data dari FAO yang menyatakan bahwa tahun 2030, 10 tahun lagi kebutuhan pangan kita itu akan meningkat sampai 60%. Dan ini angka yang luar biasa, apalagi kalau kita melihat populasinya bertambah, lahannya semakin kurang. Nah, ini akan menjadi masalah buat kita yang saat ini masih muda, apalagi dan anak-anak kita kelak. Nah, ini kita perlu menggali banyak pengalaman dari Kang Sani tentang bagaimana sih berkebun di rumah itu. Tadi yang dikatakan Kang Sani tentang nggak punya lahan. Nah, ini yang banyak jadi jadi keluhan bagi anak muda sekarang, nggak punya lahan ngapain. Sementara saat ini yang sering kita yang terbersit dalam pikiran anak-anak
muda saat ini kalau berkebun atau bertani ya harus punya lahan. Nah, ini bagaimana untuk mengubah mindset semacam ini? Dan apakah Ya, ketidakpunyaan lahan ini bisa bisa diatasi dengan solusi yang praktis? Monggo. saya mau memberi contoh barusan kemarin kita baru memposting satu video. Jadi di Ya. kebun dampingan kami di daerah Kelurahan Trimulyo. Jadi unik, aku melihat di sini contohnya cukup unik karena masyarakat di sini mereka tidak punya lahan sama sekali. Kalau Di misalnya mana itu? Di Trimulyo itu di mana, Mas? Trimulyo itu di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kalau Mm-mm. misalnya dari Unisula, kalau dari arah Ya. Unisula tuh masih lurus ke arah pertigaan yang kanan tuh mau ke Semarang lagi lurus ke Demak. Nah itu Mm-mm. Trimulyo tuh di kiri jalan. Itu Mm-mm. diapit beberapa area perindustrian. Jadi mulai dari industri kayu lapis dan sebagainya dan itu sangat dekat dengan pesisir dan Trimulyo ini salah satu yang paling parah dampak kropnya sebelum ada tanggul dibangun di dekat mereka. Jadi Oke. sekarang mereka udah nggak kena rob, cuman dampak robnya itu membuat lahan mereka mau ditanamin apapun nggak bakal bisa tumbuh Nah, kecuali itu. pohon bakau kan atau mangrove itu bisa. Cuman kalau misalnya kita nunggu mangrove gede sampai kita manen manen apa buahnya itu kan lama ya. Karena Iya, masa iya. kita masak buah mangrove terus gitu kan. Apalagi apa namanya uh, uh, belum elemen gizi dan lain sebagainya. Nah, ternyata kondisi seperti ini nggak menyurutkan semangatnya masyarakat di situ. Mereka nggak ada lahan karena memang tanahnya mereka sudah terdampak rob. Jadi pH-nya itu kalau misalnya orang bilang nggak ideal untuk pertanian, terlalu asam, Mm-mm. dan pasti kalau tanaman ditanam di situ pasti dia akan mengering kecuali tanaman bakau yang dia memang hidupnya di kadar keasaman yang tinggi. Nah, yang dilakukan sama masyarakat di sana itu mereka bikin sistem hidroponik sangat sederhana. Jadi Mm-mm. mereka cuma mengumpulkan paralon bekas yang mereka punya di setiap eh, rumah tangga. Jadi mereka atau Mm-mm. kadang mereka juga ada yang beli tapi urunan gitu di satu deret seperti itu. Mereka isi dengan air nutrisi, terus kasih sumbu di bawah polybag atau pot yang mereka punya, yang mereka juga daur ulang juga. Kadang mereka pakai Iya. kaleng bekas, pakai bungkus minyak dan lain sebagainya. Itu mereka semuanya swadana dan swadaya. Waktu itu saya melakukan pelatihan itu sekali. Waktu itu kebetulan ada pelatihan yang diadakan sama Kecamatan Genuk waktu itu untuk optimalisasi lahan. Dan saya cuma Mm-mm. ketemu sama namanya Bu Jumiati waktu itu. Kebetulan Bu Jumiati ini dia ibu RT di lingkungan itu. Dan dia memang sangat-sangat gemar berkebun. Dan Mm-mm. sekarang kalau misalnya dilihat di videonya itu hampir semua tanaman mereka tanam mulai dari melon, mulai dari cabai, tomat, kangkung, segala jenis sayuran daun, mulai dari pakcoy, sawi, selada dan lain sebagainya, empon-empon. Itu mereka sudah mereka hadirkan di teras rumah mereka dan di sepanjang jalan yang mereka lalui setiap hari kalau mereka mau berangkat kerja. Yang jadi uniknya lagi karena kebanyakan ternyata ketika saya tanyakan latar belakang pekerjaan mereka itu kebanyakan mereka itu buruh pabrik dan saya sih nggak mau bertanya lebih lanjut tapi saya berpikir langsung dengan adanya pandemi ini mesti sebenarnya beberapa dari mata pencaharian mereka akan terdampak sekali. Cuman Iya, ketika iya. saya kemarin terakhir kami melakukan kunjungan di sana dan melakukan pendampingan itu mereka sudah progresnya bahkan lebih cepat daripada kelompok wanita tani ataupun kelompok tani lain yang kita dampingi. Nah, Mm-mm. ternyata ada dua hal yang menarik untuk dipelajari di sini bahwa orang di sana nggak mikir mereka bakal ngeluarin dana berapa, cuman mereka berorientasi pada mereka mau belajar dan prosesnya. Di Mm-mm. prosesnya itu bukan berarti mereka nggak sempat gagal ya, mereka sempat gagal. Jadi penanaman pertama tuh mereka gagal dan mereka ganti.
karena mereka langsung ke tanah waktu itu, langsung ke tanah, Oh, dan ada yang pakai politik dan pakai tanahnya mereka. Akhirnya mereka coba campur, mereka bikin kompos sendiri. Jadi untuk menyehatkan tanahnya lagi itu mereka bikin kompos sendiri, mereka campur sama tanah yang masih mereka bisa akses di wilayah mereka. Dan alhasil sekarang bisa dilihat di videonya kita yang kita posting kemarin di teman berkebun, sudah sehijau itu. Bahkan bulan ini mereka barusan bulan kemarin mereka barusan panen terong. Bulan ini itu mereka mau panen bulan depan itu mereka kemungkinan akan panen cabai. Dan pohonnya itu udah banyak, udah lebih mau 50-an seperti itu, 50 pohon. Jadi dan itu semua diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Jadi tanpa ada bantuan pemerintah sama sekali. Jadi sampai akhirnya barusan kemarin hari ini sih itu ada kunjungan dari pemerintah yang datang ke lokasi, itu sudah jadi tanpa ada intervensi dari manapun gitu loh. Jadi bantuan lah ya. murni dari masyarakat sendiri, dan itu yang saya melihat sangat luar biasa gitu, dan sangat jadi contoh, dan sekaligus kita yang ada di kota yang mungkin secara ekonomi atau mungkin secara akses atau mungkin secara informasi kita mendapatkan lebih banyak daripada mereka yang, kalau misalnya saya bilang sih, mereka untuk akses internet, untuk mengakses informasi aja itu kan sangat terbatas. Sangat Maksudnya terbatas, karena iya. kesibukan mereka, kalau mereka ke pabrik itu kan kadang mereka lembur dan sebagainya. Ternyata mereka bisa melakukan progres semaju itu, apalagi kita yang punya akses yang lebih banyak ke informasi, dan apalagi kalau misalnya kita punya eh, apa kemampuan ekonomi yang lebih baik daripada mereka. Jadi itu yang mungkin bisa saya Ya, berikan gitu contohnya, bahwa ini buktinya ada nih bisa yang ya. barusan saya posting gitu. Iya. Begitu. Nah, selain lahan, itu kan kalau orang berkebun pemula yang sering jadi momok, itu yang pertama adalah ketidaktahuan. Nggak tahu ilmunya gitu. Nggak tahu ilmu ini apa dulu sih yang harus dimulai? Apa dulu yang harus saya persiapkan untuk berkebun? Nah, itu gimana tipsnya dari Kang Sani? Yang pasti kita pertama harus tahu kalau berkebun itu kita harus nyiram 2 kali sehari. Enggak, itu sebenarnya pengetahuan dasar yang penting sebenarnya. Karena dari Iya, iya, iya. situ pun saya baru belajarnya waktu itu pertama kali, saya belajar dari situ. Dari situ saya tahu bahwa ternyata berkebun itu nggak cuma menyiram, tapi ada elemen perawatan. Nah, makanya di perawatan itu kita menemukan ada yang namanya apa itu pupuk, apa itu pestisida nabati, apa itu nutrisi, apa itu unsur mikro makro dan lain sebagainya. Terus kebutuhan si tumbuhan itu karakternya seperti apa, karena masing-masing tumbuhan juga mereka punya karakter masing-masing. Terus mulai dari rasa dari tumbuhan ini biar dia rasa enaknya itu lebih muncul seperti apa, semua berawal dari skill dasarnya itu, bahwa Perawatan. tanaman itu butuh yang namanya air, ditambah lagi cahaya matahari. Kadang eh, kalau misalnya kita apa ya, kalau awam gitu, kalau misalnya awal-awal saya juga berkebun itu, saya berpikir kasihan tanamannya dipanas-panasin nanti rusak gitu. Tanaman itu justru butuh sinar matahari. Ketika Iya. tanaman itu layu, ketika sinar matahari terik-teriknya di tengah siang, itu bukan berarti tanaman itu mati, tapi itu refleks dari tumbuhan itu. Dari tumbuhan itu dia kan respirasinya eh, kalau misalnya dibilang stomatanya itu kan membesar, karena kan dia Hmm. lebih banyak ambil udara dari luar untuk masuk ke akarnya, ke batangnya dan sebagainya, sehingga dia akan refleksnya dia akan layu karena dia mengurangi metabolismenya dia sendiri. Nah, tapi ketika nanti sore kita siram lagi, dia akan tumbuh seger lagi gitu. Oh, Nah, iya, iya. jadi sebenarnya tanaman itu pada dasarnya dia butuh full full sinar matahari. Nah, setelah tahu kita butuh sinar matahari, kita tahu pupuk. Oh, pupuknya apa aja? Kita lalu mengenal ada yang namanya pupuk organik, ada yang namanya Mm-mm. tahu yang namanya kompos, apa kita tahu yang namanya PGPR, ada kita tahu namanya beberapa elemen-elemen
apa perawatan-perawatan tanaman. Karena Hmm. tanaman itu juga butuh yang namanya nutrisi buat dia tumbuh. Ada nutrisi makro, ada nutrisi mikro, dan itu bisa dipenuhi oleh pupuk-pupuk itu. Dan manusia di sini berperan untuk mengintervensi karena apa? Tumbuhan-tumbuhan yang kita budidayakan itu kan sebenarnya bukan tumbuhan yang asli yang kita temukan di alam liar sebenarnya. Kita sudah melakukan beberapa proses untuk membuat tumbuhan itu jadi seperti yang kita makan sekarang. Jadi Iya, iya. sudah barang tentu tanaman-tanaman seperti itu butuh intervensi dari kita untuk supaya mereka bisa Iya. makan. Makanya kenapa kita pupuk, kenapa kita kasih pestisida, walaupun itu pestisida nabati ya. Walaupun terpaksa banget pakai pestisida kimia, diharap untuk baca dosisnya ya, dibaca dosisnya. Karena sering banget, karena yang perlu kita pahami itu juga kalau misalnya kita pakai pestisida ataupun pupuk apapun itu, kita juga harus responsibel. Salah satu masalahnya di Indonesia itu juga karena pemakaian yang terlalu over, mencemarinya tuh nggak cuma mencemari Tanah. tanahnya kita aja, karena pertanian itu ketika itu mencemari satu lahan pertanian, itu impact dampaknya ke dan lahan pertanian yang lain itu sangat besar, sangat masif. Jadi makanya Oh kenapa iya. dibalik apa ya kenyamanan kita bertani di Indonesia karena kan sepanjang tahun ya kita bisa bertani di Indonesia itu tersimpan juga banyak ancaman mulai dari penyakit virus sampai ke hama tanaman yang itu nggak berhenti. Jadi kalau misalnya di winter di negeri 4 musim itu mereka kan biasanya akan menanam di waktu-waktu yang hama itu nggak banyak. Itu biasanya di karena pas waktu musim-musim itu biasanya mereka hamanya itu dia lebih banyak ngerem apa sih telurnya gitu, dia bertelur dan beranak pinak berkembang biak kan. Jadi Iya, iya, biasanya di iya. antara dari musim gugur mau masuk ke musim winter di antara itu jadi akhir akhir summer sampai ke musim gugur atau mereka nanam gitu. Kalau misalnya di Indonesia kita bisa nanam seluruh tahun, tapi serangan hama itu juga menjadi satu ancaman. Nah, saya menjelaskan seperti ini bukan menakut-nakuti, cuman sebenarnya saya ingin memberitahu bahwa yang namanya menanam itu elemennya nggak cuma menyiram saja, ternyata ada perawatan, ada detail nutrisi yang kita harus tahu. Makanya memang kalau misalnya kita punya basic ilmu apapun ya, karena saya kan kuliahnya politik kebetulan Kang. Saya kuliahnya kan politik sebenarnya. Cuman saya Iya, sekarang iya. pun belajar banyak hal. Jadi saya kayak baca buku misal saya tunjukin misal ini. Saya barusan saya lagi mau selesai baca buku ini misal. Ini Apa itu? pestisida Sorry. hayati. Iya, iya, iya. Pestisida hayati. Jadi ini buku orang pertanian gitu loh dan mau nggak mau saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi dan saya harus lagi baca lagi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus harus dipersiapkan. Banyak ya. Nah, makanya Jadi, kenapa ada teman berkebun itu supaya teman-teman nggak merasa sendiri ketika belajar. ah, Gitu. Kan kita iya, jadi temenin. saya juga merasa merasa plong ini ternyata memang Kang Sani ini memang orang yang awam dalam pertanian juga awalnya. Tapi karena kemauan dan terus bergerak dan belajar akhirnya bisa mendampingi teman-teman yang lain. Nah, ini eh, ilmu yang sangat bermanfaat dari Kang Sani tadi tentang bagaimana sih kita memulai apa yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita memulai berkebun. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, kadang-kadang kalau nggak punya kemauan kuat, mandek di tengah jalan, Kang Sani. Betul, betul. Mandek di tengah jalan terus nggak mulai lagi. Oh iya, ngomong-ngomong itu tentang obrolan tadi tentang stomata, tentang bagaimana apa proses biologis tanaman, jadi mengingatkan sama Pak Yono, guru biologi zaman SMA itu. Iya, Ya kita dulu. Kang Sani kan dulu kan ikut anu ya, ikut apa? masih biologi. Olimpiade ya musim. Saya satu-satunya anak IPS yang ikut musik biologi ya, saya ingat. Ya, ya, ya. Ya. Oke, itu tadi Itu tentang kepake Kang, kepake. kemakai. Karena tanaman itu juga dia kan ada kelasnya kan, ada kelasnya. Jadi kalau misalnya kita misal eh, kalau tanamannya itu dia punya kelas tuh biasanya penyikapannya itu hampir sama kayak misal bunga telang.
kan ada yang namanya itu dia tuh Amelie Paginia, karena memang Mm-mm. bentuk bunganya itu kan mirip dengan Paginia. Nah itu kalau bunga-bunga seperti itu dan bunga-bunga yang lain yang mirip dengan yang sama, itu karakternya hampir sama. Gitu. Jadi kepake lah Kang itu. Iya ya, jelas jelas Kayak, jelas pastilah kepake. ya. Ya ini Kalau ilmu politik saya eh, kepake pas saya mau bikin yayasan itu aja. oh, tapi ini apa ya tentang kegiatan Kang Sani berkebun, mendampingi perkebunan ini langkah politik menurut saya karena bagaimana empower orang-orang di akar rumput untuk bisa mandiri. Ini kan satu kemerdekaan yang luar biasa. Satu langkah politik yang sangat apa ya? Praktis, yang sangat praktis dan yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa harus menunggu kebijakan dari atas. Jadi bottom up lah, tidak top down. Modelnya Anda mendampingi orang-orang untuk bisa mandiri secara pangan dan bisa ya berdaya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau untuk awal orang yang mau berkebun di awal-awal, apa sih yang eh, istilahnya jenis-jenis tanaman apa yang perlu ditanam sebagai permulaan gitu ya untuk belajar yang resiko gagalnya itu rendah, resiko apa namanya putus asanya juga rendah. Oke, mungkin kalau saya agak sedikit parafrasekan itu tadi, sebenarnya mungkin saya tidak ingin menyebutnya sebagai pergerakan politik, tapi saya lebih sukanya people power aja. Oh, People people power power karena ya people ya power ya. aja. Karena masyarakat yang berjuang bareng-bareng, nggak cuma kita aja. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu yang tadi, pertanyaannya tanaman jenis apa sih yang perlu kita tanam, atau yang perlu, bukan perlu, yang bisa kita tanam di awal-awal kita mulai belajar berkebun. Mm. uh, ini bang saya apa ngasih saran tanaman apa, saya lebih biasanya akan nanyain, ibu biasanya makan apa atau bapak biasanya makan apa gitu. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi kebutuhannya apa dulu nih gitu. Oh Kebutuhannya iya apa? iya iya. Karena kenapa kalau misalnya kita berkebun, kita nanam tanaman yang nggak kita utamakan, misalnya saya nggak suka kangkung nih, terus saya nanam kangkung, kan saya jadi nggak semangat kan. Walaupun Iya iya kangkung itu iya. cepet banget masif itu, tanamannya masif. Mau dipotong berkali-kali dia akan tumbuh lagi, Oh, terus kita iya benar. panen lagi, potong, panen lagi dan sebagainya. Gampang. Cuman kalau orangnya nggak suka kangkung, kan jadi orang aras-arasan mau ngerawat kan gitu. Mm, Nah, mm, mm. jadi atau bayam gitu, bayam juga lumayan relatif gampang. Masif. Tanaman-tanaman daun Iya itu iya. biasanya lebih gampang. Nah, cuman kalau misalnya saya terus nanya seperti itu, dia bilang saya tuh suka sambel mas gitu. Oh iya bu, ibu nanam cabai aja sama 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 tomat sama terong, kan bisa bikin balado gitu kan. Nah dia Ah, semangat dari situ karena dia udah ada image, udah ada apa namanya, bayangan nanti akan ada sepiring sambal balado terong ada di mejanya dia, itu hasil dari kebunnya dia sendiri. Jadi ah, mau ah. gimana nanti mereka prosesnya itu gagal dulu atau enggak, dia akan penasaran gitu loh, akan penasaran dulu. Jadi kalau misalnya memang, oh saya sukanya penyet lele gitu ya, berarti nanti dia bikin Hmm. aquaponik, ikannya itu lele, atasnya nanti dia kasih Lele, lalapannya dia, kemangi dan timun, sebagainya gitu. Terus samping-sampingnya kasih cabai sama tomat. Sudah jadilah penyet penyet lele. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti mereka tambah semangat, tambah semangat. Jadi berawal dari mereka butuh apa dulu, teman-teman butuh apa gitu. Misal, oh saya kayaknya misal ada customernya kita itu ada yang bilang seperti ini, mas saya tuh sering keluar kota, terus saya tapi saya nggak suka yang namanya hidroponik gitu, saya nggak suka yang namanya chemical, gimana dong solusinya gimana? Oh iya, saya sarankan tanam pohon-pohon aja bu, pohon-pohon dulu. Kebetulan dia sendiri juga suka jamu-jamuan seperti itu, saya nanam hmm. pohon-pohon buat dia. Cuman semua berawal dari kebutuhan dia apa dulu, kebutuhan dia apa dulu gitu. Ya apakah nanti nanam yang pohon-pohon dulu, apakah nanti nanamnya cabai Hmm. terong dulu, seperti itu. Cuman yang pasti Oh, yang bisa dimakan. iya iya iya. Iya, artinya yang dibutuhkan dia, yang di apa bisa dimakan oleh dia. Kebetulan saya juga pengalaman gini ya,
Saya punya kebun sepetak di rumah, di belakang rumah, di Salatiga kemudian saya tanam kangkung, tanam eh, timun, tanam macam-macam. Tapi karena saya nomaden, masih bolak-balik ke Tegal, saya tinggal ke Tegal itu sampai 2 bulan, 3 bulan lah saat itu. Balik lagi ke Salatiga udah jadi kayak hutan belantara, nggak Iya, iya, dirawat. pasti Kak, pasti Kak. Jadi memang harus ada konsistensi ya, kehadiran kita juga ya dalam kegiatan berkebun ini ya. Oh ini ada yang tanya, Kang Sani. Iya, Kak. Ada yang tanya di komentar dari atas. Dari Eca Openg, mau nanya dong Kak, pupuk organik dan kompos itu apakah berbeda atau sama? Organik dan kompos. Ya, oke. Pupuk organik sama kompos itu pupuk organik itu fungsi dari komponen organik yang kita aplikasikan ke tanaman. Jadi sebenarnya kalau kompos itu diaplikasikan ke tanaman itu juga bisa berperan sebagai pupuk organik seperti itu. Mm-mm. Kompos itu sebenarnya proses pembuatan pupuknya itu mengompos gitu. Oh, Jadi ketika itu jadi ya itu nantinya jadi kompos. Komposnya itu juga banyak jenisnya. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari iya. kotoran hewan. Kotoran hewan pun ada bermacam-macam. Itu ada yang dari ternak, ada yang dari unggas. Itu juga punya unsur-unsur kimia yang berbeda atau yang unsur-unsur kimia yang dominan berbeda. Kayak misal kalau ternak itu dia lebih menang di fosfornya. Kalau misalnya kalau ternak kayak kambing itu dia lebih banyak di N-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pupuk sama kompos itu sebenarnya perannya sama. Nah, kalau pupuk itu ada 2 jenis, ada yang padat, ada yang cair. Kalau misalnya Ya. yang cair itu biasanya dia dua-duanya sama memerlukan proses fermentasi. Kalau cair tuh biasanya diaplikasikan pada saat mau penanaman. Kalau misalnya padat tuh biasanya diaplikasikan pada saat pengolahan lahan. Seperti itu. Bedanya di situ Kalau aja sih. untuk pemula sih, kalau saran Kang Sani apa yang pupuk yang apa yang disarankan untuk digunakan Pupuk untuk kandang pemula sih. gitu ya? Pupuk kandang Bukan dan itu kompos yang gitu ya? paling paling dasar dan nutrisinya udah paling lengkap. Jadi istilahnya bisa gantinya NPK. Jadi kalau di NPK itu kan sebenarnya pupuk dasar. Natrium, kalium, fosfor itu kan sebenarnya Heeh. nutrisi makro yang jadi natrium, kalium, fosfor itu unsur makro yang dibutuhin tumbuhan itu buat tumbuh sampai berbuah. Cuman untuk sampai dia kuat, sampai dia panen, itu dia butuh yang Heeh. namanya unsur-unsur mikro, boron, K, L dan sebagainya itu banyak banyak elemennya, banyak unsur mikronya. Kalau di pupuk kandang itu dia bisa menjadi penggantinya NPK, istilahnya seperti itu. Hmm. Pupuk kandang itu jenisnya kotoran apa yang paling bagus? Bisa pakai kalau untuk awal nanam ya, untuk awal nanam Hmm. itu segala jenis pupuk kandang itu bagus. Cuman Kotoran kalau kambing. misalnya sudah mulai dia tumbuh mau Hmm. ditambahkan kompos, tapi kompos yang sudah matang ya, artinya Iya, bukan yang panas gitu kalau orang awam bukan bilang. mentah-mentah. Itu bisa diaplikasikan juga, bisa diaplikasikan juga di tanamannya. Oke. Jadi yang disarankan untuk pemula itu pupuk kandang gitu ya. Pupuk kandang, Pupuk pupuk kandang. kandang. Nah, pupuk cair itu buat ininya, buat mupuk pas waktu mau penanaman. Jadi kan kalau kita sudah nyiapin lahan, itu kan kita diamkan Mm-mm. dulu. Kita diamkan Mm-mm. dulu Berapa kurang lama? lebih 4 sampai 1 minggu untuk proses fermentasinya. Nah, Empat nanti hari sampai 1 minggu. 4 hari sampai 1 minggu itu diendepin Oke. dulu. Jadi biar tanahnya itu dia nutrisi yang kita tambahkan tanah aslinya itu dia nyampur. Kalau kita di lahan ya, kalau itu di lahan, kalau misalnya di polybag itu udah pakai aja nggak apa-apa. Kalau polybag Bisa kan biasanya langsung. nanti
kita pakainya media tanam yang sudah siap pakai. Nah, itu biasanya udah Iya. didiemin tuh, udah didiemin lama, itu udah langsung jadi Iya. gitu. Cuman kalau misalnya yang di lahan itu harus didiemin dulu. Nah, itu nanti pupuk organik cair itu diaplikasikan ketika mau penanaman, misal satu hari sebelum atau paginya, nanti sorenya ditanam. Mm-mm. Itu sih. Nah, ini tadi nyinggung sedikit tentang tanah. Nah, ini tadi kayaknya ada yang kurang dari penyampaian Kang Sani tadi tentang unsur-unsur yang diperlukan. Ada yang air, penyiraman, kemudian matahari ya, sinar matahari, kemudian pupuk, kemudian manusianya itu sendiri. Tadi yang belum dibahas itu tentang tanah, tentang media tanamnya. Ya kita sebut yang spesifik tanah. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita menanam tanah itu? Perlakuan apa yang perlu kita lakukan terhadap media tanam itu? Soalnya gini, soalnya ada tanah yang apa ya, yang kita anggap wah ini tanah subur ini. Begitu ditanam, aduh, saya berkali-kali kecele soalnya Kang Sani. Ya, kayaknya ada yang kurang dari persiapan saya. Kalau misalnya buat pemula, kalau misalnya buat pemula, alangkah baiknya kalau menanamnya itu di polybag dulu. Oh Kenapa? gitu. Kenapa? Karena di tanah itu yang saya bilang tadi, tanah itu kita kadang belum bisa, kalau misalnya kita punya pH meter itu kita bisa ngukur. Cuman kalau Ya. pH meter kan itu cuma mengukur pH, tapi untuk unsurnya yang di dalam tanah itu kan kita nggak tahu. Dan yang namanya kalau di lahan itu misal nih kita nanam jahe gitu kan di satu titik. Tapi tiba-tiba ketika kita panen, jahenya tuh nggak di sini, tapi 1 meter dari sini. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ternyata konsentrasi nutrisinya ternyata di situ, nggak di sini. Oh. Jadi dia tanaman makanya di situ, tapi pohonnya ada di sini. Itu bisa terjadi. Nah, kenapa saya bilang harus disarankan di polybag dulu? Karena kalau di polybag itu pasti tanahnya ya di situ aja, nutrisinya di situ aja. Dan kalau ada masalah juga akan nemunya di situ aja gitu. Jadi kalaupun ada serangan hama atau apapun bisa langsung ketahuan, gampang diketahui. Kalau misalnya di lahan itu sulitnya di situ. Apa hama itu dia bisa satu peleton datangnya gitu kan, itu kadang bikin stres juga. Nah, kalau misalnya masih pemula itu pakai polybag aja. Nah, kalau pakai polybag itu pokoknya ada 3 komponen yang harus disiapin: tanah, sekam bakar, sama sekam ini dia jadi rumah ininya, akan jadi rumah mikrobanya gitu. Jadi dia nanti akan jadi sarang mikrobanya yang nanti akan mecah nutrisi-nutrisi yang ada di tanah itu buat makan tanaman. Nah, sama pupuknya. Nah, pupuknya ini bisa pakai pupuk kandang, bisa pakai pupuk kompos yang dari sampah organik, atau bisa pakai pupuk dari ternak seperti itu. Jadi tadi ada tanah, ada sekam, ada pupuk. Ini perbandingannya 1:1:1. Kalau misalnya ada tambahan satu komponen lagi, humus bambu, itu bisa diupayakan. Apa humus bambu? Punya unsur K sama S yang cukup bagus. Apa itu humus bambu? Humus bambu itu dia dari dia harus ada enzim yang harus dicampurkan untuk supaya si bambu ini terfermentasi. Jadi itu kalau sudah terfermentasi, nanti bambunya itu nanti bisa buat tambahan nutrisi tanahnya. Itu perbandingannya itu 1:1:1:1. Itu yang paling dasar. Jadi tanahnya 1 banding komposnya 1, sekamnya 1, humusnya 1. Jadi itu dicampur jadi 1, diaduk. Nah, nanti dimasukin ke polybag, itu didiemin dulu kurang lebih 1 hari. Nah, besoknya bisa ditanemin, atau mungkin paginya disiapin, sorenya ditanemin gitu. Itu proporsi yang 1:1:1 itu untuk di polybag ya? Yang di polybag gitu. Nah, kalau Kang Sani, maaf kalau untuk yang lahan yang pakai pembatas itu, jadi kayak semacam pot besar gitu, itu juga berlaku kayak gitu. Kalau di lahan ya. Nah, itu kalau yang ya tadi saya yang contohkan kalau yang di polybag. Kalau di lahan itu kita ada beberapa teknik yang kita sarankan. Salah satunya itu Google Bed namanya. Google Bed itu
kita tidak ngaduk. Kalau misalnya kalau petani konvensional dia kan akan ngaduk tanahnya Nyangkul. atau balik tanahnya. Nah, kalau kita balik Iya, tanah iya. itu kan kita butuh alat berat kan. Nah, untuk nyewa alat Iya. berat itu mahal. Nah, biasanya kita punya cuma cangkul kan. Mm. Kita masih menggunakan tanah yang ada. Nah, cuman nanti kita kita ambil misal kita bikin kotakan Iya, iya. kita ambil tanah yang ada di kotakan itu keluar. Nah, Iya. dibawa setelah kurang lebih kedalamannya yang nggak usah kurang lebih 15 cm 20 cm seperti itu. Nah, nanti itu dicampur bukan dicampur, ditaruh sampah-sampah organik, bisa Iya, iya, iya. bisa Iya. daun, bisa sampah organik rumah kayak gitu. Nah, nanti terus atasnya kita taruh lagi tanah yang kita tadi ambil dari kotakan itu. Nah, dia kan akan meninggi kan. Nah, selain ini lebih hemat dan menghemat media tanam yang kita gunakan, itu juga bisa kita tambahkan media tanam dari luar. Jadi kita beli dari petani, misal media tanam yang bagus seperti itu bisa ditaruh. Karena pada dasarnya tanaman itu dia akan cuma ambil nutrisi dari lapisan tanah yang paling atas gitu. Nah, yang paling bawah itu dia akan jadi tambahan nutrisinya. Nah, itu yang buat pengolahan lahan. Itu untuk yang modal itu jadi pakai metode yang namanya Hugel bait. Nah, itu kalau kita sudah punya Hugel bait, untuk menjaga porositas tanahnya kita butuh ada hidup organisme di dalamnya kan. Makanya kita aplikasikan pupuk organik kayak POC, pupuk organik cair, atau nutrisi organik tanaman NOT seperti itu untuk supaya organisme-organisme di tanah itu hidup. Dan kita bikin kolam-kolam kompos, bisa pakai banana circle, bisa pakai kolam kompos, bisa pakai biopori, dan lain sebagainya. Itu untuk yang metode yang organik gitu. Cuman kalau misalnya organik itu yang perlu ditekankan adalah kita harus banyak belajar gitu, karena kondisi alamnya kita itu tidak sama dengan zaman moyangnya kita. Sedangkan kalau organik penerapannya yang paling radikal istilahnya ya gitu ya, maksudnya yang paling istilahnya ya radikal ya, untuk aku bilang orang mengenal namanya permakultur, permanen kultur. Iya, permakultur ya. Nah, permakultur itu kan kepanjangan dari permanen kultur. Artinya kita kembalikan metode bertani pada zaman nenek moyang kita kembali ke zaman sekarang. Cuman kan kondisi bumi tidak sama lagi gitu kan. Makanya kalau kita komitmen mau jadi petani organik, kitanya yang harus mulai memperkaya diri, mengenal jenis-jenis pupuk. Karena tadi yang pupuk saya sebutkan itu pupuk-pupuk dasar, sebenarnya ada juga pupuk-pupuk yang lain yang bisa mulai dari kayak pupuk daun dan sebagainya, itu yang belum saya sebutkan. Jadi tapi itu nanti bisa dibahas di lain forum lebih detail. Iya. Untuk detail teknisnya kita bisa kapan-kapan. Ini kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ini tadi udah satu pertanyaan, ini ada lagi yang bertanya. Untuk belajar berkebun secara terstruktur, ini dari Kang Subhan Hadik. Kalau mau belajar cara berkebun secara terstruktur itu enaknya di mana nggih? Kalau mau belajar di temanberkebun.com. Apa gimana tadi pertanyaan? Sinyalnya yang jelek apa gimana ya, kok suara Kang Sani tersendat-sendat? Ya. Sudah. Ya. Halo? Dengar Kang Zia? Dengar, tapi audionya jelas, tapi videonya kok muter-muter ya? Nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa Kang Zia? Kalau mau belajar berkebun secara terstruktur gitu ya, itu enaknya di mana? Oh begitu. Kalau mau secara terstruktur bisa nanti kontak ke kita dulu. Jadi kalau misalnya di area Semarang kita bisa datengin. Cuman kalau misalnya di luar kota nanti kita bisa pakai video call atau pakai via WhatsApp. Biasanya kita belajarnya via WhatsApp.
Kalau Hmm. kontak sama kita nanti saja kita akan tanyain untuk belajar di yang paling dasar dulu di masalah pembibitan. Jadi step-stepnya mulai dari pembibitan dulu. Dari pembibitan dulu nanti kalau sudah mulai perawatan nanti kita akan ajarin perawatan yang benar itu seperti apa, terus penyikapan kalau ada hama itu bagaimana, seperti itu. Nah, itu bisa Hmm. diakses melalui IG-nya kita, bisa diklik Oke. di link tree-nya slash teman berkebun itu nanti bisa ada nomor WA-nya kita juga di situ, atau bisa DM ke kita juga bisa. Nah, nanti biasanya omongan pertama itu akan pertanyaan yang tadi, yang mau ditanam tanaman apa dulu, begitu. Dan Hmm. metodenya apa, gitu. Dua pertanyaan ini yang jadi pertanyaan dasar mereka proses belajarnya ya di sini. Jadi misal tanaman produksi metodenya organik ya berarti nanti dia akan terus belajar dengan cara itu. Jadi nggak nyabang-nyabang gitu. Nggak tengah jalan tiba-tiba saya pengen Oke. belajar hidroponik gitu. Ya ambiar semuanya. Begitu. Jadi itu dulu di pertanyaan saya dijawab dulu itu, nanti balik ke saya nanti sudah ada jawaban dua pertanyaan itu kita bahas lebih detail. Kalau di Semarang kita bisa datang, kalau di Salatiga mungkin kita Oke. bisa usahakan buat datang. Pokoknya di sekitar Semarang kita bisa datang. Cuman kalau yang sampai di luar pulau mungkin atau di luar kota kayak di Jakarta mungkin lewat ini aja, lewat Zoom atau lewat lewat WhatsApp aja gitu. Semoga Ya, kok jadi kalau semoga pandemi ini bisa agak kalem jadi saya bisa traveling lagi.